wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil makalah kami dari kelompok 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Andika Nanda Septian dengan NIM 206-2055. Yang kedua saya sendiri Awalul Fikrana dengan NIM 206-2069. Yang terakhir yaitu Arum Triningsi dengan NIM 206-2066. Di sini saya akan mengupas materi tentang penerapan manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Saya akan menjelaskan pengertian dari penerapan manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Sementara itu, Varghese atau dalam buku Reformasi Pendidikan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan atau devolution of power dan wewenang atau authority untuk mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam mengalami permasalahan yang dihadapinya di bidang pendidikan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan juga memberdaya sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, serta pemerintah akan mutu sekolah. Yang terakhir atau yang keempat, memperdayakan potensi sekolah yang ada untuk menghasilkan output atau lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silakan. Karakteristik manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah ini memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Berikut penjelasan dari elemen-elemen tersebut. 1. Input. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia dalam sebuah proses, di mana yang dimaksud di sini ialah tersedianya sumber daya, perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu berlangsungnya proses. Yang kedua, proses. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap langsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu hasil proses disebut dengan output. Yang ketiga, output pendidikan. Output pendidikan adalah prestasi lembaga pendidikan yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen, di mana output pada lembaga pendidikan ini dapat diukur dengan kinerja sekolah. Yang selanjutnya kita membahas tentang kerangka manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Kerangka kerja manajemen berbasis sekolah mengemukakan kerangka kerja dalam manajemen berbasis sekolah antara lain sebagai berikut. Yang satu, sumber daya. Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional atau administrasi, pengelolaan keuangan harus ditunjukkan untuk memperkuat dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Yang kedua, pertanggungjawaban atau accountability. Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah dan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya ialah pemberian otonomi yang lebih luas kepada lembaga pendidikan dengan tujuan meningkatkan mutu hasil daripada penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Adapun implementasi dari manajemen berbasis sekolah atau MBS ini diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua ialah manajemen tenaga kependidikan. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Manajemen tenaga kependidikan, baik guru dan personil, di sini mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, serta evaluasi pegawai. Kemudian yang ketiga ialah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Di antara dimensi manajemen berbasis sekolah tersebut, manajemen peserta didik atau kesiswaan menduduki tempat yang sangat penting, sebab menjadi sentral layanan pendidikan di sekolah adalah kepada peserta didik. Yang keempat ialah manajemen pendanaan atau keuangan. Manajemen pendanaan atau keuangan merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan berbagai tujuan yang menyeluruh. Kemudian yang kelima ialah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Mulyasa menegaskan bahwa sarana pendidikan ialah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, dan sekolah. Kemudian yang terakhir ialah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Demikianlah singkat presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.